Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke pertemuan 3 ya. Harusnya kan pertemuan 4 ya. Tapi kan minggu kemarin kan hari Jumat, minggu lalu kita libur. Jadi kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang data pre-processing. Sesuai dengan namanya, data pre-processing berarti pre itu berarti sebelum memprosesan ya, sebelum dilakukannya pemrosesan terhadap data. Nah, tujuan-tujuan daripada data pre-processing antara lain yaitu pertanyaan tentang mengapa. Jadi, mengapa melakukan pre-process data? Kemudian setelah menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa melakukan pre-process data, maka muncul lagi pertanyaan teknik apa yang dilakukan untuk pre-processing data. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan pembersihan data? Lalu, bagaimana integrasi dan transformasi terhadap data? Dan yang terakhir adalah pengurangan data. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan selalu muncul ketika kita mempelajari tentang pre-processing dari terhadap data. Nah, mengapa memproses ulang data? Keputusan kualitas harus didasarkan pada data yang berkualitas. Data yang berkualitas adalah data yang telah dihilangkan redundansinya, data yang sudah diperbaiki kesalahan-kesalahannya, baik itu kesalahan pengetikan atau kesalahan penempatan data terhadap atributnya masing-masing dan seterusnya. Data bisa tidak lengkap, noisy dan tidak konsisten. Data warehouse memerlukan integrasi data kualitas yang konsisten. Data tidak lengkap, kurangnya nilai atribut atau atribut minat tertentu. Jadi ketika kita membuat sebuah tabel misalkan, kemudian tabelnya nanti kita beri nama misalkan mahasiswa, tetapi ketika terjadi pengentrian data atau penginputan data, ada salah satu atribut atau field yang tidak terisi. Ada kemungkinan ada proses validitas data yang kurang, sehingga data kosong bisa tetap masuk. Harusnya kan tidak bisa masuk. Atau kemungkinan terjadi sesuatu pada saat penyimpanan sehingga satu atau lebih atribut atau field tidak terisikan datanya. Kemudian hanya berisi data agregat yang dapat memberikan gambaran karakteristik dari variabel yang diukur. Nah, penyebabnya adalah tidak dianggap penting pada saat masuk. Nah, itu biasanya kalau kita ngisi atau mengentry data di halaman ya atau di web ya, biasanya suka ada label tanda bintang atau asterik berwarna merah, yang itu menandakan kalau textbook tersebut atau isian tersebut harus diisi. Jadi kalau tidak diisi nanti muncul pesan kesalahan, data tidak boleh kosong dan sebagainya. Tetapi ada kalanya suatu isian boleh tidak diisi atau terjadi kesalahan pada saat pemrograman sehingga data yang harusnya masuk atau tidak terisi kemudian tetap tersimpan seperti itu. Atau kan mungkin bisa diakalkan, misalkan dia hanya menggunakan validitas keamanan berupa misalkan data tidak boleh kosong, akhirnya dia cuma mengentrikan spasi atau strip. Nah, itu kan tidak boleh sebenarnya. Jadi harus ada parsing atau kriteria bagaimana data itu harus masuk gitu. Kemudian terjadi kerusakan peralatan. Nah, ketika kerusakan peralatan ini berarti pada saat form entryan ya kemungkinan terjadi
uh, error atau terjadi apa gitu. Kemudian data tidak dimasukkan karena kesalahpahaman tuh. Ya tadi sebagian mengatakan ini harus diisi, sebagian lagi mengatakan ini boleh diisi, boleh tidak gitu. Noisy itu berarti memiliki nilai atribut yang salah gitu. Jadi harusnya diisikan nomor telepon, tetapi karena pada saat pembuatan program atau pengkodingan salah posisi atau misposition, jadi tertukar nilainya, tanggal lahir tertukar dengan tempat lahir gitu. Jadi harusnya tersimpan karena format tanggal lahir adalah date, kemudian diisi oleh Jakarta, akhirnya tidak tersimpan, kosong. Begitu juga sebaliknya, harusnya tempat lahir berisikan Jakarta, tetapi karena terjadi misposisi pada saat penyimpanan, akhirnya berisikan tanggal lahir, padahal isiannya adalah atau atributnya atau filenya itu mengenai tempat lahir. Mengandung kesalahan atau nilai outlier yang menyimpang dari yang diharapkan, ya seperti tadi ya, misposisi atau sebagainya. Penyebab, instrumen pengumpulan data yang digunakan mungkin salah gitu. Apalagi ini sering terjadi kalau misalkan tidak di-entry secara manual, ya artinya manual itu tidak di-entry melalui form yang dibuat oleh si pemrograman atau si aplikasi atau si sistem gitu. Ini di sini, tapi ada kalanya kita meng-entry memasukkan data itu dengan menggunakan import data gitu, dengan format Excel yang sudah ditentukan. Kemudian karena seperti itu, ya ujung-ujungnya tetap aja sih human error ya, namanya yang isi manusia, berarti kan tidak luput dari kesalahan gitu terkadang. Tapi kalau misalkan penggunanya lebih dari ribuan atau jutaan, ya kemungkinan itu akan selalu ada gitu, salah pengentrian gitu. Apalagi formnya banyak gitu dan harus diisi pula gitu, kayak form untuk pengisian misalkan polis asuransi secara online. Nah itu kan kayak begini, misalkan saya buka Windows D, kemudian localhost, ini saya hidupin dulu sebentar, cmd, kemudian cd xampp, kemudian htdocs, kemudian BNI Insurance, kemudian PHP Artisan Service. Ini saya menggunakan ini ya, Laravel ya. Ini saya copy alamatnya nih. Ini IP-nya untuk si itu. Nah, ini saya tambahkan di sini pengkinian. Nah, misalkan saya buka lagi satu lagi. Ini kan backend-nya ya. Ini saya buat lagi POM. Pengkinian. Nggak ada POM pengkinian itu gimana sih? Nah, ini kan banyak sekali tuh, ada nama pemegang polis, kemudian nama tertanggung, nama polis, tanggal, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor identitas, kemudian berlaku sampai dengan, kemudian status perkawinan. Ini kan isiannya banyak ya, tuh lihat tuh. Jadi ada kemungkinan si pengisi melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan gitu, tapi karena isiannya banyak, akhirnya kan ya, apalagi ketika si penggunanya bukan yang mengerti komputer gitu ya, dia mengisi gitu, cuma kesalahan-kesalahan seperti typo, salah pengetikan, atau salah penempatan kota yang harusnya diisi Jakarta atau Tangerang, kode pos yang diisi harusnya 151 kebalik gitu kan. Kemudian tidak ada validasi di sininya, RT RW terbalik kayak gitu. Nah itu kan noisy, sifatnya noisy gitu. Jadi ada nilai atribut yang salah. Tuh, instrumen pengumpulan data yang digunakan mungkin salah, kesalahan manusia atau komputer jadi pada saat entry data, kesalahan dalam transmisi data. Nah, itu selalu terjadi gitu. Tetapi ketika sudah masuk datanya ke dalam database, nah itu yang agak ribet gitu. Kita nggak tahu data sebenarnya yang mana gitu kan. Karena itu harus dikembalikan lagi ke yang entry-nya. Kita harus menghubungi si
user yang mengentry datanya dan minta mereka untuk mengedit datanya karena ada kesalahan data gitu. Kemudian tidak konsisten, mengandung perbedaan dalam kode departemen yang digunakan untuk mengkategorikan item gitu. Jadi kalau sudah relasi, misalkan kita masukkan data buku, harusnya buku science fiction, kemudian salah memilih kategori, jadi kategorinya mau komputer tapi bukunya adalah misalkan tentang Star Trek atau tentang film-film science fiction. Nah itu kan berarti kan tidak matching antara kategori yang dipilih dengan data yang dientrikan gitu. Bersihkan data dengan mengisi nilai yang hilang. Kalau nilai yang hilangnya itu standar, artinya siapapun bisa mengisi gitu. Artinya ketika siapapun bisa mengisi, ya data tersebut misalkan negara, ya kalau yang isinya orang Indonesia tinggal di Indonesia tapi tidak terpilih, kita bisa tambahkan seperti itu, atau nama kategorinya hilang atau segala macam. Nah itu bisa, tapi ketika data itu kita tidak tahu dan jumlahnya banyak, ya mau nggak mau harus dikembalikan ke siapa yang mengisi gitu. Menghaluskan data yang noisy itu, menghaluskan, mengidentifikasikan atau menghapus pencilan dan menyelesaikan ketidakkonsistenan. Beberapa contoh ketidakkonsistenan misalnya customer ID dengan Case ID. Nah ini kan tidak konsisten nih. Ini kan dua buah atribut atau field yang harusnya saling berelasi. Misalkan customer ID ini ada di tabel customer, kemudian Case ID ini ada di tabel transaksi misalkan. Memang sih tujuannya sama, yaitu ID customer, cuma yang salah adalah cara penulisan atributnya saja, tapi isinya mah sama. Cuma kan ini tidak konsisten artinya. Ya kalau mau bikin customer ID, ya customer ID saja, jangan satu tabel customer isinya customer ID, tapi di customer di tabel yang lain key-nya adalah Cus ID gitu. Ya walaupun tujuannya sama tetapi tidak konsisten. Nah, itu jadi menyulitkan bagi siapapun yang akan memproses datanya nantinya. Oh, ini kok beda ya gitu. Kemudian Bill, William, kemudian versus B gitu. Nah, ini kan tidak konsisten. William, nama William itu ketika dipanggil namanya dengan nama panggilan itu jadi Bill. Jadi ketika nama William sama Bill itu sebenarnya satu. Tetapi ketika dipanggil B saja, ya itu tidak konsisten. Beberapa atribut dapat disimpulkan dari yang lain. Pembersihan data termasuk deteksi dan penghapusan redundansi yang mungkin terjadi. Ya, kalau atribut itu artinya memiliki data yang sifatnya umum, ya mungkin bisa disimpulkan dari yang lain. Tetapi ketika sifatnya khusus kayak nomor NIK misalkan atau alamat rumah, nah itu kan nggak bisa kita simpulkan di mana gitu kalau terjadi kesalahan. Teknik pengolahan data, pembersihan data. Data itu ketika di-grab atau ketika dimasukkan atau ketika ada pemasukan data, ya itu belum bisa dibilang bersih sampai kita tahu itu bersih gitu. Bagaimana cara mengatakan data itu bersih? Ya kita lihat, kita perhatikan kayak seperti ini gitu. Kita perhatikan datanya, ketika sudah masuk ya kita cek gitu, ini sudah sesuai belum? Misalkan, nah ini kan kode pos, kemudian kota, RT, RW gitu. Kalau datanya sudah sesuai, ya ini kan baru satu ya, tapi kalau misalkan sampai puluhan, ratusan, ribuan, ya ribet kalau misalkan ngecek satu persatu gitu, agak susah. Makanya banyak kejadian misalkan kayak kalian sebagai mahasiswa kemudian kok saya nggak bisa login ya, padahal tanggal lahir saya udah benar. Ya itu kan menurut kamu tanggal lahir kamu benar, menurut kalian tanggal lahir kalian itu benar, tapi benar nggak pada saat mengentry data ketika penerimaan mahasiswa baru? Karena yang didapat oleh si sistem itu adalah ketika kita mengentry data tersebut ternyata salah, bukan 21, 22 gitu. Saya salah entry, mungkin saya lelah, mungkin saya ngantuk atau segala macam gitu. Nah, jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan data itu tidak bersih gitu. Untuk menghilangkan noise dan memperbaiki inkonsistensi data gitu ya. Jadi noisy tadi jangan sampai
suatu nilai tertukar. Harusnya tempat lahir diisi Jakarta Jakarta tapi diisi oleh tanggal lahir. Begitu juga kebalikannya, harusnya tanggal lahir diisi tanggal tapi diisi Jakarta. Terus memperbaiki konsistensi data itu berarti ya kalau misalkan mau bikin relasi antar tabel ya tadi di satu tabel namanya, misalkan di tabel customer namanya customer underscore ID, ya di tabel transaksi harusnya namanya juga sama, customer underscore ID, jangan disingkat jadi cus ID gitu. Integrasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi penyimpanan data yang koheren seperti gudang data atau kubus data warehouse ya. Jadi ketika kita menggabungkan data, mengintegrasikan data, jadi sumbernya bisa dari mana aja. Contoh misalnya gini, saya punya sistem PMB, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru itu adalah untuk mengambil data calon mahasiswa. Nah, ketika calon mahasiswa datanya sudah dimasukkan, nanti dibentuklah NIM dari data mahasiswa tersebut gitu. Jadi data calon mahasiswa itu bukan data mahasiswa, tetapi dia hanya menggunakan nomor registrasi, nomor formulir sebagai key-nya. Nah, ketika nanti sudah masuk ke perkuliahan, itu ada namanya restrukturisasi. Artinya dari calon mahasiswa tadi dibuatlah NIM masing-masing dengan formatnya masing-masing sesuai dengan jurusannya, tahun masuknya, nomor urutnya gitu. Nah, kemudian barulah dijadikanlah sebagai mahasiswa, tidak lagi menjadi calon mahasiswa gitu. Itu namanya mengintegrasikan data. Transformasi data itu adalah normalisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi algoritma penambangan yang melibatkan pengukuran jarak seperti jaringan syaraf atau neural network. Terus kemudian ada tetangga terdekat atau nearest neighbor ya. Ini nama metode ya, nama model. Pakai bahasa Inggris harusnya. Kemudian ada diskritisasi data dan pengurangan data. Ini merupakan bagian dari reduksi data, tetapi dengan kepentingan tertentu, terutama data numerik. Ini menurut Han dan Campbell. Pertama, menurunkan data, kemudian mempartisi ke dalam equated bin, dan selanjutnya dapat disputing dengan bin means, bin median, dan bin boundaries. Kemudian pengurangan data. Data warehouse dapat menyimpan terabyte data. Terabyte ya, 1 tera atau 1000 giga. Jadi yang namanya data warehouse itu adalah data yang sudah diproses dengan menggunakan metode-metode atau model-model tertentu, sehingga data tersebut sudah bersih, tapi masih dalam proses transisi ya, belum bisa diambilkan keputusan, karena nanti setelah data warehouse nanti ada lagi proses filter sampai ke data mining gitu. Nah, analisis atau penambangan data yang kompleks mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dijalankan pada set data yang lengkap. Memperoleh representasi tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil, namun menghasilkan hasil analitik yang sama atau hampir sama. Nah, strateginya untuk pengurangan data antara lain ada agregasi data, yaitu membangun kubus data. Jadi melakukan clustering, kemudian pembuatan klasifikasi dan sebagainya. Nah, pengurangan dimensi, misalkan menghilangkan atribut yang tidak relevan melalui analisis korelasi. Jadi kayak misalkan gini, dari tabel mahasiswa itu kan fieldnya banyak ya, ada tabel email, ada field email, ada field pekerjaan orang tua. Nah, itu kan tidak semuanya diperlukan untuk suatu sistem yang dibutuhkan gitu. Jadi ketika kita ingin membuat suatu data yang bersih atau membuat suatu keputusan, kita hanya perlukan beberapa atribut dari kumpulan atribut yang ada gitu. Jadi tidak semuanya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengurangan dimensi atau menghilangkan atribut yang tidak relevan. Kemudian ada kompresi data. Kompresi data itu berarti misalkan menggunakan skema penyandian seperti penyandian panjang minimum atau wavelet, dan pengurangan numerik. Nah, ini data cleaning tuh. Water to clean dirty looking data, kemudian clean looking data. Show apa tuh? Swap on data, busa-busa. Jadi data itu ketika baru masuk atau ketika belum diolah, maka dia
dibilang datanya belum bersih. Kita mesti menggunakan transformasi, menggunakan klasifikasi dan lain sebagainya untuk membersihkan data. Nah, setelah datanya bersih, baru diintegrasikan. Jadi dari berbagai sumber itu diintegrasikan ke dalam satu server atau satu lokasi. Nah, ini data transformasi itu seperti ini. Misalkan ada min 2,32, 100, 59, 48. Nah, ini diurutkan 0,2, 0,32 dan seterusnya. Nah, data reduction itu nih, kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5 6. Jadi ada data berdimensi 6 kali 5, 6 baris 5 kolom. Itu bisa dikurangi menjadi 4 kali 4 gitu. Jadi pengurangan selnya. Tetapi tidak sembarang mengurangi, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pembersihan data, nilai yang hilang, abaikan tuple. Tuple itu record ya. Nih, tuple itu kayak gini. Tuple itu seperti ini. Contoh, ini kan satu baris nih. Ini namanya satu tuple nih, satu record. Tapi kalau ada 2, 3 dan seterusnya, nah itu sudah namanya multi record atau sudah banyak baris atau tuplenya. Nah, kemudian biasanya dilakukan ketika tabel kelas hilang klasifikasi. Tidak efektif ketika nilai yang hilang dalam atribut tersebar di berbagai tuple. Isi nilai yang hilang secara manual, membosankan atau tidak layak. Nah, itu biasanya ya tadi memberikan nilai standar. Contoh kayak gini, misalkan kasus nih. Misalkan ada dosen lupa entry nilai. Kemudian si dosen itu tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Yang harusnya si dosen itu mengentry nilai, tetapi karena lupa atau mungkin karena dia tidak peduli atau tidak ngeh, akhirnya dia tidak mengentry nilai pada waktunya. Oke, si dosennya akhirnya bisa dihubungin dan akhirnya mengirimkan secara manual entry-nya. Tapi kan prosesnya kan lama. Tidak berbarengan dengan teman-teman yang lain yang sudah diproses nilainya. Akhirnya si mahasiswanya jadi kesulitan. Harusnya IPK-nya besar, tetapi di satu mata kuliah nilainya jadi kecil. Nah, gimana bentuk dosen yang tidak bisa dihubungin ya? Nilai yang hilang itu ya dibuat standar, misalkan dibikin B semua gitu. Harusnya yang mahasiswa yang dapatnya A, tapi karena si dosennya tidak mengisi nilai, akhirnya diambil keputusan dibikin B semua, ya harus A jadi B. Tapi akhirnya jadi menguntungkan bagi mahasiswa yang harusnya tidak pernah kuliah atau segala macam, tidak ikut ujian, cuma karena memang dosen tidak mengentry nilai, harusnya C atau D jadi B. Nah, itu dah. Gunakanlah konstruktor global yang mengisi nilai yang hilang. Tidak diketahui kelas baru. Program mining mungkin keliru berpikir bahwa mereka membentuk konsep yang menarik karena mereka semua memiliki nilai yang sama yang tidak direkomendasikan. Gunakan atribut min atau mencari nilai tengah untuk mengisi nilai yang hilang tuh. Nilai yang hilang tuh ketika ditembak. Istilahnya ditembak itu ya. Tapi memang dengan menggunakan metode khusus ya, metode gitu. Cuma akhirnya kan itu menjadi suatu keputusan yang harus diambil ketika sudah tidak ada jalan lain gitu. Ya ini menggunakan atribut min dan sebagainya, mencari nilai tengah. Ya B gitu, harusnya A jadi B, harusnya C jadi B gitu. Abaikan tuple. Nah, ini udah tadi. Gunakan rata-rata atribut semua milik kelas yang sama dengan tuple yang diberikan kategori kredit yang sama. Jadi ngambil ya misalnya gini, ambil nilai dari mata kuliah lain gitu si dosen tersebut gitu. Misalkan si dosen ini tidak memberikan nilai, tetapi si kelas ini dia mengikuti mata kuliah lain, ya udah disamakan dengan mata kuliah itu nilainya gitu. Gunakan nilai yang paling mungkin untuk mengisi nilai yang hilang, ditentukan dengan regresi, alat berbasis intervensi seperti formalism Bayesian atau induksi pohon keputusan atau decision tree. Nah, metode 3 hingga 6 bias data. 3 hingga 6 bias data tuh. 3 sampai 6 itu adalah bias data. Nilai yang terisi mungkin tidak benar, namun metode 6 adalah strategi yang paling populer tuh. Gunakan nilai yang paling mungkin mengisi nilai yang hilang tuh.
karena menggunakan sebagian besar informasi dari data saat ini untuk memprediksi nilai yang hilang. Ada kemungkinan lebih besar bahwa hubungan antara pembersihan data noisy data clustering, nilai serupa diatur dalam kelompok atau kelompok. Nilai yang berada di luar kumpulan klaster mungkin. Nah, ini tuh. Ini adalah kelompok-kelompoknya, ini adalah nilai di luar kelompok atau value di luar kelompok. Dapat dihaluskan oleh Y, pas data ke A fungsi itu Y. Seperti dengan regresi. Regresi linear melibatkan menemukan garis terbaik yang sesuai dengan dua buah variabel, sehingga satu variabel dapat digunakan untuk memprediksi yang lain. Regresi linear berganda lebih besar dari dua variabel permukaan multidimensi. Nah, pembersihan data atau regresi data noisy, pemulusan data dan pengurangan data. Banyak metode untuk perataan data juga menggunakan metode untuk reduksi data yang melibatkan diskritasi. Contoh, teknik binding atau binning mengurangi jumlah nilai yang berbeda per atribut, berguna untuk induksi pohon keputusan yang berulang. Tuh, membuat perbandingan nilai pada data yang diurutkan. Tuh, kalau ngomongin tentang pohon keputusan atau decision tree, itu dimulai dari posisi root, posisi yang paling atas, paling puncak. Nah, dari posisi root tadi kita bisa menentukan nih siapa rootnya yang mana. Itu diambil dari sekumpulan data yang kita punya. Jadi setelah menggunakan perhitungan untuk entropi dan gainnya, nanti kita akan belajar logika algoritma C45 untuk mendapatkan nilai gain terbesar berdasarkan entropi dari masing-masing atribut. Nanti ditemukanlah tuh atribut untuk rootnya. Nanti atribut untuk rootnya itu ketika sudah ditemukan, dia tidak diproses lagi untuk leaf-nya, untuk daunnya di bawahnya atau level keduanya. Nanti diproses lagi, dicari nilai entropi sama gain terbesar untuk mendapatkan nilai leaf-nya gitu. Nanti setelah tidak ada lagi pemrosesan, barulah terjadi decision tree-nya atau pohon keputusan itu untuk diambil keputusan. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Konsep hierarki juga merupakan bentuk diskritasi data yang juga dapat digunakan untuk memperlancar data, memetakan harga real menjadi murah, sedang, mahal, kemudian mengurangi jumlah data yang akan ditangani oleh proses penambangan atau mining. Data mining, penambangan data. Pembersihan data tidak konsisten, dapat dikoreksi secara manual. Kesalahan yang dibuat pada entry data dapat diperbaiki dengan melakukan penelusuran kertas, ditambah dengan rutinitas yang dirancang untuk membantu memperbaiki penggunaan kode yang tidak konsisten. Dapat juga menggunakan alat untuk mendeteksi pelanggaran batasan yang diketahui. Integrasi dan transformasi data. Integrasi data yaitu menggabungkan data dari beberapa penyimpanan data. Ini seperti ini tadi nih. Nah, ini integrasi data tuh. Sumbernya bisa banyak. Ya tadi untuk mengambilkan data mahasiswa bisa ambil dari PMB, kemudian bisa mengambil dari data dosen, bisa mengambil dari data mata kuliah, data jadwal. Nah, itu yang disebutkan dia mengambil dari beberapa penyimpanan data. Integrasi skema, mengintegrasikan metadata dari berbagai sumber. Masalah identifikasi entitas. Mengidentifikasi entitas itu berarti tabel ya, entity ya. Kelas, entity, bagian, nah itu dunia nyata dari berbagai sumber data. Misalkan A titik customer ID, B titik cas. Nah, ini kan sebenarnya ini cas ID ya. A ini adalah nama entitasnya. Ini bisa jadi ini merupakan tabel customer yang dialiaskan menjadi A. Kemudian B ini adalah tabel transaksi yang dialiaskan menjadi B. Itu. Jadi kalau saya bikin query misalkan kayak gini nih query-nya. Saya buka SQL Yoke. Ketika kita berhubungan dengan dua buah tabel, sebentar. Nah, sambil ini berjalan, kita lanjutkan sedikit.
Nah, mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data. Untuk entitas nilai data yang sama, nilai atribut dari sumber berbeda-beda, kemungkinan alasan, representasi berbeda, skala berbeda, feet versus meter. Nah, kaki lawan meter. Jadi satu kaki itu berapa meter? Jadi sebenarnya sama sih. Kayak misalkan kita kecepatan berapa mil per jam kalau di luar sana ya, tapi di Indonesia kan kita pakai kilometer per jam. Nah, 1 mil berapa kilometer? Satu kaki berapa berapa meter gitu. Ini masih jalan. Nah, ini sudah SQL sudah ada, berarti ini saya stop dulu. Nah, saya punya tabel. Wah, ini sudah dihapus sepertinya. Nah, ini ada. Nah, ini misalnya gini, penjualan hand sanitizer misalkan. Saya punya tabel kategori produk dan tabel produk nih. Kalau kita lihat di sini misalkan new query builder. Nah, di sini ada kategori produk. Nah, di sini ada tabel produk. Setiap produk pasti punya kategori, berarti relasinya ID kategori dengan ID kategori. Nah, kalau saya bikin query jadi kayak gini. New query editor. Nah, select, kemudian from, where. Nah, kalau saya ambil di sini where, from-nya saya ambil pertama tabel produk S A, kemudian koma TBL kategori produk SB. Nah, ketika saya mau menampilkan jadi gini, A titik bintang atau semua, koma B titik nama kategori itu. Nah, tapi kan dia ada relasinya tuh, yang ID kategorinya sama dengan ID kategori. Berarti di sini tambahkan where A titik ID kategori sama dengan B titik ID kategori. Nah, ini kalau dijalankan jadinya kayak gini tuh, tapi datanya masih kosong berarti. Oh iya, masih kosong. Nah, kalau di sini nanti muncul datanya gitu, tapi jadi kayak gini tuh. Lanjut, tadi berarti kita masuk di sini. Nah, shift F5 tuh. Lanjut, transformasi data. Data ditransformasikan menjadi bentuk yang sesuai dengan untuk penambangan. Metodenya ada smoothing, yaitu binding, kemudian clustering sama regresi. Aggregation ada summarization, penjumlahan, konstruksi data cube. Generalisasi ada data tingkat rendah atau mentah diganti dengan konsep tingkat tinggi melalui penggunaan hierarki konsep. Street, kota atau negara. Atribut numerik muda, usia, setengah baya, senior. Normalisasi data atribut diskalakan agar masuk dalam rentang kecil yang ditentukan seperti 0,0 hingga 1,0. Berguna untuk klasifikasi yang melibatkan neural network atau jaringan saraf, seperti klasifikasi nearest neighbor dan clustering. Clustering itu berarti kayak mengkotak-kotakan data. Nah, transformasi data, normalisasi diskalakan agar jatuh dalam kisaran kecil yang sudah ditentukan. Tuh, min max normalization. V diambil min, kemudian max A diambil min, kemudian new max dan segala macam. G nanti kita praktekkan ketika sudah ada contoh kasusnya. Pengurangan data atau agregasi kubus data. Data terdiri dari penjualan per kuartal selama beberapa tahun. Pengguna yang tertarik dengan penjualan tahunan atau total per tahun, data dapat dikumpulkan sehingga data yang dihasilkan merangkum total penjualan per tahun, bukan per kuartal. Kumpulan data yang dihasilkan lebih kecil volumenya tanpa kehilangan informasi yang diperlukan untuk tugas analisis. Pengurangan data. Kumpulan data untuk analisis dapat berisi ratusan atribut. Banyak diantaranya mungkin tidak relevan dengan tugas penambangan atau berlebihan. Meninggalkan atribut yang relevan atau menjaga atribut yang tidak relevan dapat menyebabkan kebingungan untuk algoritma penambangan. Kualitas buruk dari pola yang ditentukan, yang ditemukan. Menambahkan volume atribut yang tidak relevan atau berlebihan dapat memperlambat proses penambangan. Jadi, hilangkan fill atau atribut yang tidak diperlukan untuk pemisahan data atau pembersihan data. Jadi
yang mentang-mentang tabel isinya banyak semuanya dimasukin, jangan. Semuanya fill saja, fill mana saja yang diperlukan gitu. Jadi tidak semua fill yang ada dimasukkan semua. Pengurangan dimensi mengurangi ukuran tuh. Tujuan makin banyak fillnya, maka proses pembacaan datanya akan semakin lama gitu. Semakin sedikit atributnya, maka pembacaan data semakin cepat. Tujuan pemilihan subset atribut juga tinggal sebagai pemilihan fitur adalah untuk menemukan set atribut minimum, sehingga distribusi probabilitas yang dihasilkan dari kelas data sedekat mungkin dengan distribusi asli yang diperoleh dengan menggunakan semua atribut. Untuk atribut D, ini pengurangan dimensi pengurangi ukuran, ada himpunan bagian 2D yang mungkin. Atribut terbaik dan terburuk biasanya ditentukan dengan menggunakan uji signifikasi statistik. Ukuran evaluasi atribut seperti pemerolehan informasi dapat digunakan. Metode heuristik, seleksi maju bertahap, seleksi mundur secara bertahap, atau kombinasi. Nah, ini contoh induksi decision tree ini. Ini adalah decision tree nih. Ini root-nya, ini leaf-nya. Nah, ini adalah atribut-atributnya. Nah, kumpulan atribut awal adalah dari mulai A1, A2, A3, A4, A5, A6 tuh. Kumpulan atribut yang dikurangi adalah A1, A4 dan A6 ini yang dikurangi. Gitu. Kompresi data untuk pengkodaan atau transformasi data yang diterapkan untuk memperoleh representasi yang dikurangi atau terkompresi dari data asli. Teknik kompresi data lossless jika data asli dapat dikonstruksi dari data terkompresi tanpa kehilangan informasi. A1 dan A6 itu. Teknik kompresi atau data lossy, kita hanya dapat mengkonstruksi perkiraan dari data. Pengurangan data, generasi hierarki konsep untuk data kategorikal. Data kategorikal adalah data discrete, memiliki yang terbatas jumlah nilai yang berbeda, tanpa urutan di antara nilai-nilai tersebut. Misalkan lokasi, kategori pekerjaan. Spesifikasi satu set atribut hierarki proses dapat menjadi nilai negara, dihasilkan secara otomatis. Atribut dengan nilai paling berbeda ditempatkan di level hierarki yang terendah. Tuh, makin kecil tuh, makin ke bawah makin besar nilainya. Di sini kalau membahas tentang atribut country atau negara, ya tidak mencakup banyak ya, apalagi kalau kita ngomong ASEAN gitu. 15 distinct value. Distinct itu berarti tidak ada nilai yang ganda. Nilainya benar-benar unik gitu, tidak ada yang sama. Province or state nih, kabupaten atau kota ya. Provinsi ya, ini ada 65. Kemudian ada kota. Satu provinsi aja bisa berapa kota gitu. Kemudian ada jalan, satu kota bisa berapa jalan. Nah, itu kan makin lama makin besar ke bawahnya. Nah, kesimpulannya adalah persiapan data merupakan masalah besar bagi data warehouse dan data mining, pergudangan atau penambangan. Persiapan data masuk. Nah, jadi setiap kali data masuk itu kalau bisa sih langsung dibersihkan ya. Tapi kalau dilakukan secara periodik ya bisa saja, artinya setelah data masuk semua untuk satu periode baru kita bersihkan, kita seleksi apakah ada yang kurang gitu. Jadi kecuali kalau memang dari sistemnya sendiri bisa diarahkan untuk pembersihan data, misalkan data tidak sesuai, data tidak ini, tidak ada itu, tolong entry kembali segala macam gitu. Tapi kalau misalkan udah terlanjur masuk ya otomatis harus dibersihkan datanya. Integrasi data dan transformasi data. Jadi digabungkan datanya dari berbagai sumber A, sumber B, sumber C, kemudian dijadikan satu. Kemudian setelah jadi satu dalam satu lokasi yang sama, dan datanya sudah bersih, baru ditransformasikan menjadi data yang lebih berguna. Gitu. Ujung-ujungnya adalah untuk mengambil keputusan, decision support system gitu. Kemudian pengurangan data dan pemilihan fitur tuh. Pengurangan data, tidak semua field atau tidak semua data entryan itu bisa digunakan untuk dilakukan pembersihan data atau untuk ditransformasikan datanya. Jadi kita pilih mana yang benar-benar dibutuhkan gitu, tidak semuanya gitu. Kemudian ada diskretasi. Banyak metode telah dikembangkan tetapi masih merupakan bidang penelitian aktif.
Jadi sampai sekarang pun ketika berhubungan dengan data akan selalu banyak yang bisa dibahas gitu. Apalagi kalau datanya sudah big ya, makanya ada big data gitu. Baik, sampai di sini dulu materinya. Sampai ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.